pas sebelum gue ke Bandung kemarin, gue video callan tes darah, tes diabetes ini loh, kalau ada luka makanya nggak bisa sembuh loh. itu kayak lama. tes diabetes tapi tes si gulanya aman tuh segala macam, tapi badan dia tuh lemas. Pusing, gue suruh ke klinik gak mau, bandel banget, gak minum panadol aja gini. Aduh ribet banget. Terus udah dibawa ke dokter? Iya ya, kemarin gue datang, gue samperin hasilnya? Gue datang tipes, kecapean, terus darahnya rendah, terus makannya gak kekontrol. Ini lagi dengerin curhatnya Dea tentang Bapaknya orang Seko. tua. Dia langsung pergi ke Bandung, tingaling-aling langsung dia berangkat, cus gitu. Itulah anak. Mumpung masih ada, jadi orang tua dijaga dengan baik. Betul, karena papa baliknya ke orang tua lagi. Iya. Kong Eke masih ada deh. Banyakin minum jamu kunyit Mbak, biar kulitnya bagus. Kulitku? Ya, udah bagus begitu kayaknya. Kulitku Kayak mana? bagaimana harus dibagusin lagi ini? Ini udah mulus banget, say. Dikunyitin. Tapi terima kasih atas sarannya. Kak, baca statusnya Loli. Aku sekarang nggak terlalu ediktik sama Instagram, jadi nggak suka ngecek orang gitu. Pokoknya aku mah cuma mau siapa itu yang buka pintu? Siapa itu? Siapa yang buka pintu? Oh, di mana? Ambil surat itu. Anak-anak udah tidur deh. Kacamata itu kan ketinggalan ya? Kacamata suratnya itu kacamata saha? kacamata yang warna hitam di situ punya madam atau punya ibu ya? Ada madam. Oh, punya saya. Itu Punya saya. Jadi aku tuh baru sampai rumah guys. Aku tuh habis pergi liburan lagi. Besok aku berangkat kerja. Aku ada syuting film besok, alhamdulillah di Jogja. Sehubungan dengan sumber daya penyesuaian bunga kering berlaku saat ini 13%. Berubah menjadi 13,25 atau angsuran dari 66. Berubah menjadi 63. Oh, alhamdulillah turun. Ya kan, bener nggak? Coba baca. Naik dong. Enggak dong, dari 66 juta jadi 63, turun 3 juta dong Dan Dea. asuran perbulan saat ini Dari 60. iya. Iya loh. Tapi di sini kata-katanya juga mana? Iya, tapi kan di situ ada dibilang turun 3 juta. Ya, ini tuh Menyesuaikan. angkanya. Ini apa ya? Iya, menurut gue mukanya. What is this? Apa ini ya? Ada apa? Surat perintah. Lah ini mah yang itu lo belum bayar. Itu Oh, ini yang sekolah yang gue bilang yang kata sekarang udah bayar dulu. oh, bayarin lah. Ini besok gue kan lu bilang pelan-pelan dulu nggak mau. Pokoknya guys ya, mau apapun itu, mau gimana ya jelasinnya? Mau bagaimanapun itu ya, anak saya Laura tidak boleh menerima endorse apapun. Paham ya? Mau dia bikin status kayak di Instagramnya, followers dia tambah banyak, itu berarti
Kalian kepo aja sebetulnya, pengen tahu. Kenapa nggak dari dulu kalian follow dia kalau kalian memang suka? Kenapa pas ada masalah kayak begini kalian baru berbondong-bondong follow, memberikan semangat? Coba. Tapi anaknya mau mandiri bagus. Dengan dia sudah di London aja, dia itu sudah mandiri. Kalian jangan very stupid deh. Itu dia sudah mandiri, dengan dia di London aja itu dia sudah mandiri. Ya. Kalau dia bilang uang di rekeningnya sudah habis, kenapa dihabiskan? Kenapa dihabiskan? Kan belum sebulan. Udah sebulan ya? Sekarang. Udah sebulan, kenapa dihabiskan? Kenapa dihabiskan? Itu pertanyaan saya. Kenapa dihabiskan dalam waktu 1 bulan? Gak usah bilang anak mau mandiri. Dia dengan dia di sana aja dia sudah mandiri. Udah tahu itu uang banyak di rekening. Kenapa dihabiskan selama 1 bulan? Sudah deh, kalian cukup. Kalian itu follow dia karena kalian kepo, bukan karena kalian suka. Kalian to the po, alias kepo. Ya, sekarang gua mau bersuara. Dah. Tapi gue tidak akan menjelek-jelekan darah daging gue sendiri. Sudah. Ya. Kalian itu kalau kalian suka sama anak saya yang pertama, kenapa nggak dari dulu followers dia banyak? Kenapa pas ada masalah kalian berbondong-bondong follow dia? Berarti kalian apa? Kepo. Udah, nggak ada yang namanya lain-lain selain kalian kepo. Ya. Jadi nggak usah bilang dia mau mandiri, dia mau ini, dia mau itu. Dengan dia sekolah di sana, rajin, tidak buat masalah, ya, membanggakan orang tua, itu dia sudah mandiri. Dah. Katanya kan dia punya bapak angkat. Ya sudah, minta bantuan sama bapak angkatnya. Kenapa dia harus bekerja sendiri? Ya, logikanya bagaimana ini? Kalau dia bilang ada angelnya dia yang selalu memberikan dia support dan semangat, minta sama laki-laki itu, minta. Jangan anak gue disuruh kerja, terima endorse. Itu salah. Itu salah. Ya, gue, tanda tangan gue masih berlaku. Karena dia underage, alias dia di bawah umur. Ya. Gue gak akan kepancing, gue hanya menjelaskan apa yang kalian pertanyakan. Anak di bawah umur disuruh kerja. Orang anak di bawah umur itu pelajar. Kewajibannya sekolah, bukan endorsement, bukan ngurusin Instagram. Gak ada itu, gak ada judulnya. Dulu waktu gue masih sekolah, kerjaan gue cuma belajar. Gak ada disuruh kerja sama bapak gue, disuruh cari uang sendiri. Gak boleh. Tapi ketika gue beranjak dewasa, 21 tahun, nah baru. Dah, nggak usah khawatirin bagaimana keadaannya Loli. Loli di situ sekolah itu seperti di pesantren. Dia itu boarding school, SMA kelas 1 boarding school. Makan, minum, pakaian sudah dicuciin, semuanya. Taruhlah dia jajan setiap 1 minggu, taruhlah dia jajan 1,5 juta. Kenapa uangnya dihabiskan dalam 1 bulan di rekening? Transfer lagi, buat gua urusan transfer itu gampang. Tapi itu tidak membuat jadi dia belajar. Ya, kalau gue transfer lagi 100 juta, habis lagi sebulan bagaimana? Buat gue uang itu is nothing, you know. Uang itu nggak ada masalah buat gue. Gue pasti akan transfer. Tapi kalau gue transfer terus uang yang banyak dan dia habiskan terus dalam kurang waktu dalam 1 bulan, gimana? Kalian itu jadi netizen itu kalau udah nggak mampu, ya jangan sok-sokan pakai ikut campur masalah orang yang mampu. Ini gue tuh orang mampu, gue bukan orang yang nggak mampu, ya. Jangan kayak begitu, nggak bagus itu, nggak bagus. Kalau gitu sekalian aja kalian donasi tuh, open donasi, nah tuh sekalian tuh, biar aja dibilangnya gue apalah terserah. Jangan takut ya boleh, jangan takut sama gue, tapi kalau gue laporin ke polisi, kalian bertanggung jawab ya. Pokoknya gue udah bilang, Dea pun udah menyiapkan semuanya. Ini ada Dea nih di sini nih, ya. Barang siapa yang memberikan endorse,
ya story kek, apa kek, tetek bengek itu akan berurusan sama gue, ya. Pertama, kalau berurusan sama gue, otomatis bisnis kalian pasti akan hancur. Itu aja dulu yang bisa gue bilang, ya. Karena kalian gak usah kasihan sama anak yang mampu. Gue itu mampu, rumah gue tuh, gue itu mampu sayang, gue itu mampu, gue bukan orang yang tidak mampu. Kalian kalau mau menolong ya, nih gue saranin ya, sebagai gue yang seorang ibu juga tuh, itu banyak gelandangan itu di luar sana. Nah, kasihanlah sama mereka. Kalau kalian mau endorse lah mereka, dah tuh ya. Kasihan tuh sama anak-anak di panti asuhan yang jelas-jelas dari bayi udah dibuang sama orang tuanya, cuman dibikin doang tapi tidak dirawat. Ini semua dirawat, ya, tidak kekurangan satu apapun. Gak ada yang lecet, gak kenapa-napa. Apa yang kalian ributkan? Apa yang kalian ributkan? Gue sombong amat ya, gue sombong, gue mampu. Terus kalau gue ngomong begini dibilang sombong. Terus gue harus bagaimana? Diem aja 1000 bahasa gitu. Dengan kalian mengejek-ngejek sana sini gitu. Itu yang kalian mau. Kalian mau mengebuli gue juga, itu gak akan bikin gue down. Ngerti gak? Karena gue hidup itu udah 37 tahun. Gue itu bukan anak kemarin sore. Dan gue tuh di dunia artis ini juga udah 14 tahun. Ya. Ncas Nabati juga nih, Ncas Nabati ya. Gak usah deh Ncas Nabati juga nih pakai komen-komen. Gak usah, udah deh. Ya, kalian tuh kalau mau peduli sama lingkungan di sekitar dulu ya. Bagaimana lingkungan di sekitar kalian? Ya mungkin banyak anak-anak yang harus dikasihani, ya kan? Atau nggak kasihanin anak sendiri dulu. Ya, anak sendiri dulu kalian kasihanin. Anak gua besok sekolah makan apa? Udah bayar SPP belum? Itu baru bener. Apaan sih? Giling ntar gue WhatsApp lu, Cas. Gitu, jangan lu kasihanin anak gue. Anak gue aja sekolahnya aja udah di sana gitu. Jangan, itu kalian tuh terlalu berlebihan. Kalian terlalu berlebihan gitu. Gue baru dikirimin sama tim gue. Tadi gue nggak lihat soalnya si Loli komen. Dia bilang katanya uangnya habis di rekening. Sekarang pertanyaan Mimi ya, Loli ya sayang ya, anak Mimi ya. Kemanain duitnya itu? Itu bukan 10, 20, 30, 40 juta sayang. Kemanain? Apa sih keperluan kamu di situ? Baju winter sudah ada, baju summer sudah ada, celana dalam bukan lagi 7 tapi ada 15 apa 16 itu. Ya. Kaos kaki sudah banyak. Sabun, sampo sudah ada, makan sudah disiapkan, tidur sudah disiapkan, cuci baju sudah dicucikan. Apalagi yang kamu, apa sih kebutuhan yang harus dibeli di situ? Laptop kamu minta, iPad kamu minta semua baru, itu sudah dikirim. Beli buku semua sudah dibeli. Memang kamu pikir buku itu beli sampai puluhan juta? Kamu sekolah di mana? Memang bukunya pakai kertas beralaskan emas? Hah? Sekarang Mimi tanya Loli kan seneng nih sekarang nih kalau followersnya banyak ya. Mimi tanya, keperluan Loli apa? Sebelum Loli pergi ke sana, semua kebutuhan Loli sudah dipenuhi semua dari Jakarta. Bahkan yang kurang-kurang ya di Jakarta ya, itu sudah dibeli semua di sana. Sebelum kamu belajar masuk sekolah di sana. Apalagi yang kurang? Hah? Apalagi coba sekarang? Kamu kan seneng nih di-expose sekarang ya kan? Sekarang mau tanya. Apa? Mimi cek loh pengeluaran itu semua. Tidak pernah ada uang endorsement. Sekarang Mimi tanya, uang endorsement kemana? Yang kemarin-kemarin kamu jadi BA 6 brand itu kemana? Kamu transfer kemana? Mimi tahu kamu transfer kemana. Emang ada Mimi permasalahkan? Tidak. Kok kamu
Kok kamu waktu Mimi lagi live, kamu tulis di situ, kamu kenapa? Kamu biar netizen pada baca gitu, seolah-olah Mimi itu tidak perhatian, seolah-olah Mimi tidak kirim uang. Itu uang yang Mimi transfer ke situ, itu lebih dari 50 juta. Kemana? Itu baru 1 bulan. Kemana? Kemana Mimi tanya coba? Kamu pasti nonton, kamu kan punya akun fake juga. Kemana Mimi tanya? Coba, sekarang kamu mau open endorse. Sekarang kamu bilang enggak apa-apa aku mau mandiri. Semandiri apa kamu? Kalau kamu mau mandiri ya, kamu nggak bakal ngebohongin Mimi. Mimi itu udah bersabar loh. Berapa minggu ini? Maksudnya berapa minggu dari? Dari yang kejadian YouTube itu. 2 mingguan. Mimi ini udah bersabar loh. Tapi tenang, Mimi tidak akan menjelek-jelekan kamu nak. Kamu tetap anak Mimi. Bagaimanapun kelakuan kamu tetap anak Mimi. Ya, tenang. Nggak akan keluar sedikit pun kata-kata buruk tentang kamu dari mulut Mimi. Tenang. Ya. Sok silakan semua netizen follow dia, follow Loli. Ya, kenapa dari dulu lo nggak pada follow Loli saat dia nggak kenapa-napa? Kenapa setelah dia ngomong begitu di konten YouTube kalian langsung berbondong-bondong follow dia, memberikan semangat segala macam? Memang kalian itu yang memberikan semangat, itu satu rumah sama gue. Nggak usah satu rumah deh, pernah ketemu nggak sama gue deh, udah gitu aja deh. Ya, sosokan pada ngasih semangat, sosokan pada ngasih Loli anak dewasa. Loli belum dewasa netizen, Loli belum dewasa. Ya, dia masih, ini dia baru ulang tahun yang ke-16. Dari mana kalian bisa bilang dia dewasa? Dari mana? Coba, gue ini sebagai orang tuanya yang mengandung aja nih ya, gue masih bisa merasakan anak gue itu childish. Dari mana kalian bisa bilang dia udah dewasa tuh dari mana? Itu hitung-hitungannya, rumusnya tuh dari mana? Gue mau tahu, rumusnya tuh dari mana? Dari mana yang kalian bilang dewasa itu dari mana? Coba kalian tanya ke pemerintah deh. Hitung-hitungan anak dewasa tuh umur berapa? 2 minggu loh gue menahan ini. 2 minggu gue menahan ini. Ya. 2 minggu. Loli jangan bohongin Mimi. Mimi tahu kamu transfer ke siapa uang endorse kamu. Ya. Mimi tahu. Jangan kayak begitu. Makanya pokoknya siapapun yang mengendorse, mau PP Story kayak mau fit kayak apalagi brand-brand ambasador abal-abal gitu, kalian berhadapan sama saya. Karena ingat, dia anak di bawah umur. Tanda tangan saya yang berlaku. Ya. Kalian juga kasih harga itu harga-harga gila semua. Masa brand ambasador cuma 5 juta? Ini otaknya dipakai. Kalian juga manfaatin situasi dan kondisi. Gak boleh kayak begitu. Saya bisa show kalian, tapi saya diam kan. Saya diam. Saya cuma ngelus dada. Ya Allah, anak gue dihargain cuma 5 juta. Ngelus dada Mimi ini. Ini Mimi ini banyak ngelus dada ini minggu-minggu ini. Kalau kamu bilang kamu mau mandiri, ya, mandirilah dengan jalan yang benar. Jangan khawatir tentang sekolah. Sekolah kamu sudah aman. Kamu nggak usah menggiring-giring opini seolah-olah nggak dibayarin sekolah, seolah-olah nggak di gini, seolah-olah nggak di situ. Cukup nak, cukup. Cukup nak, nggak begitu caranya. Ya, kalau kamu mau menyanjung-nyanjung orang sana, silakan. Tapi kamu ingat, ya, kamu bisa besar sampai sekarang itu kalau bukan karena Mimi, karena siapa?
Karena siapa? Coba Loli, Mimi tanya. Karena siapa? Karena siapa coba? Kamu dimaki sama orang aja, orang Mimi penjarain loh. Mimi penjarain. Tahu kan Loli? Kalau kata kamu ada yang menolong kamu, mintalah pertolongan dengan orang yang kamu agung-agungkan. Gitu. Jangan pula kamu disuruh kerja ngambil endorse. Itu salah sayang. Ya, Mimi nih ya, kamu tahu kan berapa banyak anak orang yang Mimi asuh? Kamu tahu Loli? Kamu tahu berapa banyak setiap bulan Mimi keluarkan untuk anak-anak yang gak punya orang tua di luar sana? Kamu tahu sayang? Ya, ada mereka Mimi suruh kerja? Gak ada. Tugas mereka belajar. Gak ada. Gak ada. Kamu tahu Loli? Kamu pasti suka denger kalau Mimi lagi ngomong sama orang. Setiap bulan Mimi harus transfer guru honorer, yatim piatu, yayasan kanker. Semua itu berurusan dengan anak-anak. Anak orang yang Mimi gak kenal aja Mimi bisa sayang. Apalagi anak dari lahir sendiri, darah daging sendiri. Kamu jangan tutup mata Loli. Kamu tahu bagaimana Mimi mengeluarkan uang untuk orang-orang yang Mimi gak kenal di luar sana. Ya sudah cukup. Loli sudah cukup bermain-main di sosial media. Kamu tahu peraturan di sekolah kan? Kamu tidak boleh bermain sosial media. Sekarang kan kamu sudah dilarang. Kamu tidak boleh lagi posting-posting pakai baju sekolah. Sudah cukup nak, kamu belajar aja. Buktikan kalau kamu bisa mandiri. Buktikan kalau kamu bakal jadi sukses di sana. Buktikan. Buktikan, jangan dikit-dikit live. Jangan dikit-dikit story. Kamu gak usah cari-cari simpatik sama warga Indonesia yang bermuka dua. Entah kesini baik, ke situ baik. Di sini dibully, di situ dibully. Jangan sayang, jangan terlena sama apa namanya? Jangan terlena sama itu apa? Tenaran. Bukan, jangan terlena sama komen-komen yang baik di Instagram kamu. Jangan terlena sayang, kamu nggak kenal sama mereka. Ya, bisa jadi orang yang begitu baik di kamu, nge-DM Mimi, ngejelek-jelekin kamu. Jangan sayang. Jangan terlena kamu sama netizen. Jangan sampai terjebak. Kamu aja benci sama netizen. Ya kan? Jangan sayang, jangan. Udah. Intinya ya belajar aja. Sudah, fokus saja. Ini lagi disuruh sama netizen, Kak bikin YouTube, Kak bikin YouTube lagi, tambah nggak fokus. Kadang-kadang netizen kan juga kayak, kalau ngomong kasar, ini kita kasar ngomongnya. Ya, jangan. Kamu kalau udah dewasa, aku mau bikin bisnis. Mi bantuin sayang, tenang. Tabungan Mimi itu udah ada buat semua anak-anak Mimi. Kamu tahu kan, kamu kalau Mimi mati, kamu dapat apa? Kamu tahu Loli. Kamu tahu Mimi kalau mati nih ya, kalau Mimi udah mati besok nih ya, kamu tahu kamu dapat apa? Kamu tahu kamu dapat apa? Bagian-bagian kamu lebih besar dibanding adik-adik kamu. Loli, kamu harus tahu itu. Ya? Harus tahu itu loh. Mimi kerja banting tulang dari kamu kecil loh. Dari kamu kecil kamu nggak pernah ngerasain yang namanya hidup susah Loli. Nggak pernah. Dari tinggal di apartemen Permata Hijau Residen yang Presiden Suite, dari kecil udah sekolah di international school,
Kamu pikir Mimi kerja buat siapa? Buat anak-anak Mimi. Kamu pikir Mimi punya harta? Gak ada. Semua atas nama kalian. Semua atas nama kalian. Semua udah dapat bagiannya masing-masing. Doain aja Mimi cepet mati, Loli. Biar kamu langsung dapat harta Mimi. Tapi tunggu kamu umur 18 tahun, nak. Tetap ada aturan mainnya. Gak bisa kamu megang uang sebanyak itu. Tunggu kamu usia 18 tahun, cair semua. Cair. Kamu ambil. Gak usah kamu. Udah cukup sayang, udah cukup. Mimi gak akan lepas kontrol kalau untuk ngomongin kamu. Tidak akan. Sakit hati Mimi, sakit tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau kamu puas kayak begitu, kamu sanjung-sanjung orang yang di rumah pun kamu jarang ngobrol, gak ada masalah. Tapi sudah cukup. Sudah. Kamu sekolah aja yang rajin, ya. Kamu buktikan sama Mimi, sama kakak Mimi, sama keluarga, sama nenek, sama tante yang pernah ngerawat kamu, tahu banget kelakuan kamu kayak gimana. Buktikan sayang, buktikan. Mimi dibully sama semua jutaan manusia yang ada di Indonesia. Mimi tidak peduli, ya, tidak peduli. Tidak peduli. Tapi sudah cukup sayang ya. Udah cukup. Kartika, udah cukup sayang ya. Udah kamu doain aja Mimi kamu cepet mati ya, supaya kamu dapet itu yang kamu udah tahu kamu bakal dapet apa aja. Nah, doainlah Mimi ini cepet mati. Bila perlu besok Mimi mati. Tapi kasihan adik-adik kamu masih kecil. Masih kecil dia. Kalau Mimi mau telantarin kamu ya, dari dulu gak akan Mimi rawat kamu sayang. Sampai sebesar ini kamu, ya Allah. Cukup. Sudah cukup. Cukup. Udah cukup ya. Udah. Mimi mau fokus ngurusin adik-adik kamu yang dua ini, yang masih polos, yang masih butuh banyak banget perhatian dari Mimi ya. Kalau Mimi nggak kerja ini, Lori, kalau Mimi nggak kerja, Mimi dapat uang dari mana? Kalau kamu gituin Mimi terus, nanti Mimi gimana ngurusin adik-adik kamu? Kamu tuh juga jangan egois jadi anak yang mungkin kamu mau bebas. Sekarang kamu sudah bebas, sudah. Kalau kamu bilang katanya si laki-laki itu bisa membiayai kamu, buktikan, sayang, buktikan. Jangan kamunya kerja, jangan ya. Jangan, udah kamu fokus aja belajar. Fokus aja belajar, udah. Ya. Kalau memang laki-laki itu bisa membiayai kamu, buktikan aja, buktikan. Udah, buktikan aja kalau memang dia bisa bayar sekolah, dia bisa memenuhi kebutuhan kamu, buktikan. Buktikan ya. Zaman sekarang itu ya, playing victim tuh udah biasa. Udah biasa playing victim ya, yang bilangnya katanya korban padahal pelaku gitu kan. Pasti yang disalahin siapa? Gue udah biasa disalahin, gue udah biasa ya, gue biasa disalahin, gue biasa dibully, udah biasa ya. Tapi satu yang gue pegang ya, omongan. Oke, kalau lu bisa membiayai dia, biayai. Sudah, jangan banyak nyok. Kalau laki-laki itu yang dipegang omongannya, say, ya, omongan say, ya. Jadi ini kan penonton udah banyak, ya. Terus juga dia followers udah banyak. Ya udah tonton aja. Bener nggak dia bisa membiayai? Sudah,
Gak usah lagi bully sini, gak usah lagi bully sana. Kita tinggal saksikan aja, kita tonton aja, kita tonton, ya. Kita tonton, itu yang paling benar. Kita tonton, gue mau tahu, bisa nggak dia membiayai? Nah, udah gitu aja. Gue nggak mau nangis tahu, tapi nggak tahu gue sedih aja gue. Waktu gue tuh terbuang banyak banget ini. Waktu gue terbuang dengan sia-sia ini. Setelah gue pikir-pikir gitu kan, gue merenung gitu kan. Waktu gue banyak banget terbuang sia-sia ini. Ya, yang harusnya gue jualan di Shopee gue bisa menghasilkan satu hari lah 900 juta, 800 juta ya kan, sekarang udah mulai menurun karena dari aura gue. Aura gue. Ya nggak deh ya? Iya. Aura gue. Nah sekarang gue udah sadar ini. Ternyata gue membuang waktu 2 minggu. Akhirnya apa? Yang tadinya gue bisa menghasilkan segini jadi menurun. Yang harusnya gue bisa memikirkan pekerjaan ini, pikiran gue kemana-mana. Ya, udah kalian juga netizen ya kan. Nanti di komen gue ngebela gue. Nanti kalian follow dia, kalian bela dia. Udah kita nonton aja, termasuk gue juga pengen nonton. Gue pengen nonton ini. Gue pengen nonton. Bener gak dia bisa membiayai? Udah itu aja. Laki-laki kan yang pegang omongannya. Nah, gue mau nonton ini. Gue mau nonton. Ya, gue mau tahu. Bener gak dia bisa membiayai anak gue? Kalau dia tidak bisa membiayai anak gue yang akan biayain. Tenang. Gue ini bukan ibu yang jahat. Kalau gue ibu yang jahat netizen, ya anak gue itu nggak akan mulus-mulus badannya, ya nggak akan. Udah pada gagar otak kali kalau gue gebugin terus. Udah pada jadi anak-anak yang bego kayaknya. Udah, gue ini semenjak gue sendiri ya, alhamdulillah rezeki gue mengalir seperti air ya. Besok gue udah mulai syuting film lagi di Jogja. Ya, jadi udah kita sekarang sama-sama nonton aja ya, sesuai sama yang diomongin aja, yang kalian udah tonton, akhirnya kalian bully gue. Kita tonton. Ya, kita tonton sebagai penonton yang baik. Kita lihat, kita saksikan. Bisa nggak omongan itu dibuktikan? Ya, bisa nggak? Udah itu aja. Ya, kalau memang lu menganggap anak gue itu sebagai anak lu, gimana layaknya seorang orang tua yang punya anak? Nah, lu biayain, lu rawat. Jangan lu suruh anak gue open endorse. Sok-sokan mau mandiri. Kalau mau mandiri dari dulu, ngapain harus? Loli lupa, Loli bisa terbang ke situ atas jeripayah siapa? Memang Loli pikir Mimi cariin Loli sekolah di UK itu Mimi nggak bayar. Mimi nggak bayar orang. Mimi nggak bayar si Stephanie yang di Singapura itu. Mimi nyariin sekolah kamu aja Loli, Mimi bayar 230 juta Loli. Itu cuma nyariin sekolah doang. Itu cuma nyariin sekolah doang sayang. Dan kamu tahu itu saat Mimi transfer itu di muka kamu itu. Tuh Dea, masih ada nggak lu buktinya? Mana lihat? Itu sekolah, bukan sekolah murah. Nyari sekolah aja bayarnya 230 juta sayang. Ya Allah. Sekarang kamu bilang uang di rekening habis. Mimi tanya, kemana duitnya? Kemana duitnya? Pakai kamu komen lagi di live Instagram Mimi. Nak, coba kemana duitnya Mimi tanya.
Kamu kan habisin uang ATM yang Mimi kasih ke kamu nih. Kamu bilang udah habis selama 1 bulan ya, puluhan juta. Kemana duitnya sayang? Sekarang Mimi tanya, duit endorse itu kemana? Kalau memang kamu mau mandiri, kenapa kamu nggak pakai uang endorse yang kemarin kamu dapet? Uang endorse itu kemana? Kenapa kamu sempetin ketak-ketik di live komen Mimi? Hah? Kan kamu pegang uang ratusan juta itu dari endorse itu kemana? Kamu transfer kemana sayang? Jangan kamu pikir Mimi nggak tahu itu ditransfer kemana. Gak ada dalam hidup ya Loli ya. Mimi ini sejarahnya pelit ya. Gak ada ya. Gak ada ya. Sama orang aja Mimi jor-joran ngasih duit ya. Apalagi sama anak sendiri. Gak ada sejarahnya Mimi pelit dalam hidup ya. Sekarang kamu baru komen, bilang uang habis di rekening. Ini Mimi jawab karena kamu komennya di Instagram ya, yang orang bisa baca. Sekarang Mimi juga tanya nih, kemana duitnya? Hah? Kemana duitnya? Terus kamu minta Mimi kirim lagi. Terus kamu mau rampok lagi nih orang tua kamu sendiri. Kemana duitnya sayang? Hah? Kemana? Itu kamu habisin itu belum 1 bulan loh. Itu Mimi bisa cek di M-Banking. Mimi bisa tracking. Kamu jangan pikir ibu kamu bodoh. Dalam waktu 3 minggu, kamu cuma sisain uang di rekening 100.000. Kemana duitnya? Kemana? Katanya kaya. Terus kalau gua kaya, terus gua harus gimana? Gua taruh uang gitu di rekening yang ATM-nya gua kasih ke anak gua 1 miliar gitu. Terus habis gitu dalam waktu 1 bulan. Begitu definisi orang kaya begitu ya. Lu pikir kaya itu nggak kerja? Lu pikir gua uncang kaki gitu dapat duit? Nggak kerja gue? Hah? Nggak kerja gue? Jadi kalau orang kaya tuh begitu ya. Gue banyak temen orang kaya, bukan lagi orang kaya, the real sultan. Gak ada tuh manjain anaknya, gak ada. Anaknya di luar negeri kuliah sambil jadi waiters. Asal kalian tahu. Hah? Jadi gimana tuh orang kaya maksudnya? Gimana? Kalian aja nggak mungkin bisa ada uang jajan anak SMA kelas 1 puluhan juta. Gak usah ngomong-ngomong katanya orang kaya. Terus kalau katanya orang kaya terus gimana maksudnya? Gue tanya. Gimana? Bukan 3 bulan, 1 bulan. 1 bulan habis 50 juta. Kemana uangnya sayang? Kemana uangnya? Sekarang kamu komen tadi pas Mimi live. Mimi gak baca karena Mimi udah sampai rumah ya. Akhirnya Mimi matiin live-nya. Terus di screenshot sama tim. Kan kamu tahu Mimi punya tim Instagram yang selalu standby. Kamu bilang uang habis. Apakah Mimi akan transfer lagi? Apakah Mimi akan bayarin sekolah aku? Kenapa kamu bertanya sama Mimi? Tanya sama diri kamu sendiri sayang. Jangan tanya sama Mimi.
Kamu tahu Mimi ini orang tua kamu. Kamu minta maaf aja di WhatsApp. Ada Mimi gak maafin? Mimi maafin. Malah Mimi gak nanyain soal permasalahan yang itu. Malah Mimi masih nanya, gimana keadaan kamu sekarang? Mimi kirim hadiah ke London. Ada kamu appreciate? Hadiahnya sudah kamu terima sayang. Ada kamu appreciate nggak? Hah? Ada nggak kamu bilang terima kasih? Mimi kirim hadiah ke tempat kamu sekolah. Biar lagi libur juga ya, biar lagi libur ya, sekolah itu pasti ngasih tahu. Itu sekolah bukan sekolah murah ya netizen ya. Apapun ada barang kiriman pasti dikasih tahu. Di private aja jangan dipublish. Harus dipublish karena dia butuh followers banyak. Biar orang lain pada follow dia. Gak ada masalah gue. Biar kalian makin kepo. Kamu pikir kamu bicara kayak begitu, menggebu-gebu di video gitu, itu bikin Mimi jadi nggak bisa, jadi gimana gitu? Itu tujuan hidup kamu. Nggak masalah sayang, Mimi pernah kok dihujat satu Indonesia. Nggak ada masalah. Lihat, Mimi masih bisa berdiri di kaki Mimi sendiri. Hah? Ada Mimi minta-minta? Ada Mimi pinjam uang ke orang? Tidak pernah. Tidak pernah. Nggak ada. Ada terlontar dari mulut Mimi ngejelek-jelekin kamu. Nggak ada, nggak ada. Sekarang kamu komen-komen kayak begitu. Nah, sekarang Mimi juga akan jawab di sini. Biar jadi bahan, biar Mimi bisa kasih rezeki ke orang-orang yang taruh di YouTube-nya. Nah, biar bisa buat makan keluarganya. Tuh. Ada semua kata-kata kamu yang kamu lontarkan dari mulut kamu, Mimi respon. Gak ada, gak ada. Karena Mimi tahu betul bagaimana sifat kamu. Mimi kan yang hidup sama kamu. Mimi kan yang selalu ada di samping kamu. Dari kamu dalam perut sampai kamu segede ini, orang lain gak tahu sayang. Yang tahu Mimi. Mimi yang tahu. Orang lain tuh cuma bisa komentar. Yang tahu itu Mimi, yang tahu itu orang yang bekerja di sini, yang tahu itu keluarga kita. Ya. Jadi kalau kamu diagung-agungkan sama netizen, ya, dibela-bela sama netizen, jangan bangga. Jangan bangga, jangan terlena. Emang netizen bisa bikin kamu apa? Emang netizen bisa nyokolain kamu sampai kamu kuliah? Hah? Emang kamu pikir sekolah kamu murah sayangnya? Hah? Nih Mimi kasih tahu ya, per semester kamu itu 378 juta per semester. Per semester kamu tuh 3 bulan sekali. Walaupun Mimi udah bayar hampir 2 miliar untuk kamu 1 tahun di situ, tapi per semester, apalagi summer time, kamu harus bayar lagi 378 juta. Kamu minta tolong tuh sama your angel,
Sama your angel yang kamu lagi agung-agungkan, yang kamu panggil. Padahal bapak kamu masih hidup. Bapak kamu itu masih hidup, Loli. Bapak kamu itu masih hidup. Bapak kamu tuh masih hidup. Bapak kamu tuh belum mati. Ya. Nama bapak kamu itu Aizawa. Belum mati bapak kamu itu. Bapak kandung kamu itu, ya, yang paling tidak pernah berantem sama Mimi, ya, paling tidak pernah ribut sama Mimi itu bapak kamu, ya. Bapak kamu itu, ya, walaupun begitu dia nggak pernah ribut sama Mimi sampai detik ini, sampai detik ini. Netizen gak akan dapat nemuin nih kita berantem sama mantan suami yang pertama. Karena kita baik-baik saja. Kamu tahu betapa hancurnya hati bapak kamu tuh? Ya terus kenapa cerai? Ya terus emang gue Tuhan? Gue bisa menentukan kapan gue cerai, kapan gue kawin? Gue juga kalau bisa dihidupkan kembali, gue gak mau kawin cerai. Memang siapa sih di dunia ini yang pengen kawin cerai? Gue tanya deh. Ada gak impian orang, gue kalau nanti udah gede gue mau kawin cerai? Siapa? Gue tanya. Siapa? Ada nggak mimpinya kayak begitu? Netizen ini, ada nggak? Kalau tanya sama gue kenapa cerai, ya gue nggak tahu. Namanya masih muda. Makanya gue bilang ya sama anak-anak muda, ya ini kan banyak nih orang-orang datang ke gue nih, teman-teman gue kadang-kadang tuh selalu gue nasihatin, lu jangan kawin muda, lu jangan kawin muda. Nanti ujung-ujungnya cerai karena beda pendapat, beda pikiran, beda visi misi. Itu mah klise. Nih kayak Dea nih, Dea. Sekarang umur berapa Dea? 31. 31. Dari usia dia udah sama gue udah 12 tahun. Berarti dari 20 berapa lu sama gue? Usia lu? 31. Udah berapa ya? 20-an, 26 kayak. Dari 26 aja dia udah bilang, "Kak, gue mau kawin." Gue bilang, "Jangan. Jangan, jangan, karena nikah muda itu nggak enak. Kalau lu masih mau mengejar mimpi, lu kejar dulu mimpi lu. Kalau lu belum punya rumah, beli dulu rumah Dea. Karena gua aja yang udah ada harta benda begini aja, rumah tangga gua belangsak. Nih sampai 31 nggak kawin-kawin, akhirnya keenakan sendiri. Gua kalau misalkan bisa dilahirkan lagi menjadi Nikita Mirzani, gua maunya punya anak itu di usia 30 tahun. Tahu nggak? Tapi alhamdulillahnya gue punya anak. Alhamdulillahnya rezeki gue lancar. Jadi tidak ada penyesalan. Kok 26 Dea? Emang dia kan nggak bisa ngitung. Nggak bisa ngitung. Lu dari sama gue tuh dari kurus Dea. 20 tahun loh. 20 tahun Dea, dari 20 tahun dia pernah mau kawin. Gue bilang jangan kawin muda. Cari duit dulu. Deh, jangan. Iya benar, tapi itu benar. Niki sama ayah Loli seumuran enggak, beda 2 tahun. Gue sekarang 37, dia 39 umurnya. Dia kayak 40 ya karena dia kebanyakan kerja. Dari duit, besti. Makanya mukanya tua. Stres. Mikir. Ya kan, kalau netizen enak ya ngetik doang ini. Iya. Kita mikir gitu. Gampar Dea Kaniki. Jangan digampar mulu. Nanti viral lagi. Di kita gampar Dea. Berita lagi. Oh. Kayaknya gampar orang tuh kayak ini deh. Kayak apa? Gampar orang tuh kayak apa? Kayak gampang banget gitu. Bukan.
kayak gue mau nusuk gitu. Gila-gilanya. Kirain dia lesbong, ala lu. Giling. Gila-gila lesbong lu. Tahu. Kalau emang dia lesbong, emang urusannya sama netizen apa? Ape. Gue tanya. Memang masuk nerakanya kita bareng-bareng kan kagak. Tahu nih netizen semuanya ngomongin mulu. Mau lesbik kek, mau lesbik kek, mau homo kek, emang kenapa urusannya sama netizen? Memang kalian udah beli kapling di surga. Coy. Kawin dia udah umur pas 31. Nah, dia tahun depan mau kawin. Amin. Mau kawin dia. Rabbal alamin. Tapi tetap gue bilang sama dia, kalau udah nikah lu jangan bunting dulu. Iya. Tunggu rumah lu belum lunas dia. Tuh kalau orang di sekeliling gua tuh pasti gua begituin. Benar. Karena gua tuh belajar dari kehidupan yang sudah gua alami. Gua ini walaupun 37 tahun tapi pengalaman hidup gua tuh kayak usia 50 tahun, tahu nggak netizen? Jadi gua nggak usah diajarin, kah harus begini, kah harus begitu. Udah nggak usah. Terima kasih banyak. Nggak usah. Iya bener deh. Nggak usah buang-buang waktu untuk ngajarin gue. Jadi kalau nggak nyesel kan Iki berarti bagus dong nikah muda. Iya sekarang ya bagus, tapi makanya itu semua ada plus minusnya. Ya ketika kita menikah muda, kita tidak tahu bagaimana sih merawat bayi di kandungan, ya kan. Kalau sekarang kan gue udah banyak belajar ya kan, bagaimana membesar. Untungnya waktu gue melahirkan Loli itu gue masih punya ibu dan bapak. Untungnya, ya. Itu gue bersyukur banget, itu blessing banget untuk gue waktu gue melahirkan Loli. Itu gue masih ada orang tua, masih lengkap. Jadi anak gue itu dapat kasih sayang dari neneknya, dari kakeknya, dari abang gue pertama, dari om-omnya, dapat semua. Imagine kalau gue melahirkan Loli, gue udah yatim piatu, yang ada gue minum racun. Jadi gue belajar dari nyokap gue bagaimana mengurus anak dengan baik, bagaimana mengganti popok, bagaimana nyemokin, bagaimana mandiin, bagaimana bikin makanan bayi, bagaimana nidurin anak. Ngerti? Kalian tuh masih bersyukur kalau kalian hamil muda, nikah muda, masih ada orang tua. Pasti orang tua kalian refleks bakalan bantuin ngurusin. Kenapa? Ini sih panas. Sakit. Minum obat, itu kan ada obat tuh di tempat di kotak obat tuh ada obat tuh banyak. Tinggal dipilih aja. Loli lahir Nikita usia berapa? 22 tahun. Bapaknya Loli ada di mana sekarang? Di bumi. Di bumi. Nyai enak, stres ada duit lah, kita udah stres makin miskin. Nah, kan udah makanya udahlah, jadi netizen mendingan nonton aja. Kalau mau komennya sewajarnya aja. Kalau mau menghina hina aja, tapi jangan kayak sosokan memberikan semangat, memberikan kasihan, empati, simpati gitu. Targetnya salah, masalahnya targetnya tuh salah. Kalau target kalian bener masih oke, tapi kalau target kalian ngasihanin anak yang serba berkecukupan, itu nggak masuk ke logika gue, kecuali dia gue siksa, gue setrum, gue gantung, tuh, gue gebok, nah baru.
Terserah aja, mau unfollow kek, mau follow lagi kek, unfollow kek, follow lagi kek, nggak peduli gue. Hidup gue bukan di sosial media ya. Gue tuh di sosial media tuh menghibur kalian aja. Nih kayak begini gue live nih kan, ditonton banyak orang. Ini pasti ada yang nge-record, besok pasti udah ada di YouTube. Gue udah yakin 100%, terus dipotong-potongannya ditaruh di TikTok. Tuh, kalau gue mah selalu bagi-bagi rezeki buat kalian dengan cara yang berbeda-beda. Nih sekarang gue lagi pengen live nih. Supaya bagi-bagi rezeki aja. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu kan, statement dari gue kan. Nih gue kasih, gue berikan, gue mah. Tapi jangan harap ada satu kata pun yang keluar buruk tentang anak gue. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin itu terjadi. Ya. Tidak akan mungkin. Gua kemarin butuh waktu 2 minggu. Kenapa? Karena gua itu butuh lagi yang namanya mengstruktur hidup gua lagi. Gua itu ya, gua kasih tahu rahasia gua netizen ya. Kalau gua lagi drop, lagi down, gua butuh sendiri. Kalau gua sendiri, gua pasti akan ngambil kertas kosong dan pulpen. Ya. Lalu apa yang gue lakukan? Yang gue lakukan itu adalah menulis semua masalah-masalah yang terjadi. Nih gue tulis satu-satu. Ya, ini masalah. Ya, baiknya di mana? Nah, baiknya kita tulis juga. Nih, biar belajar juga kalian. Jadi kalian bisa menimbang-nimbang ya. Baiknya di mana? Baiknya ditulis. Oh, ini baiknya begini, ini baiknya begini. Kekurangannya di mana? Nah, ini yang paling penting juga. Kekurangannya juga ditulis. Nah, sudah ditulis ya. Aku kalkulasikan apa namanya? Kita jumlahkan tuh. Itu ada hitung-hitungannya sendiri ya. Kalau gue ada hitung-hitungannya sendiri ya. So, kita jumlahkan tuh. Ya, kita jumlahkan. Oke, ini segini, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Ini 3 ini kita bunderin. Ya, kita bunderin. Habis itu dari kita bunderin ini dan kita baca semua tulisan kita sendiri. Ada nggak solusinya? Ada nggak jalan keluarnya? Kalau ada jalan keluarnya dari semua yang kita tulis lagi. Oh, jalan keluarnya ini. Apa yang tidak boleh kita lakukan? Nah, tulis. Ini. Selesai. Kita jumlahkan lagi. Ya, apakah ini baik? Ya, kalau baik ada jumlahnya lagi nanti hitung-hitungannya sendiri. Kalau nggak baik, lepas. Kalau gue orangnya gitu. Nah, kalau gue sudah bisa melepaskan seseorang, ya, jangan harap akan ada air mata lagi yang keluar dari mata gue. Kalau gue orangnya begitu. Kalau gue sudah tidak keluar lagi air mata, biar setetes pun, berarti gue udah nam hatinya. Ya, berarti gue sudah nam. Kalau udah nam itu berarti sudah tidak peduli lagi. Ya, mau gue dikata apa kek, mau gue dibilang apa kek, mau jungkir balik tuh orang, mau itu orang terjun dari gedung juga gue udah gak peduli. Jangan sampai hal itu terjadi. Nah, makanya gue siasati bagaimana. Oke, gue ngomong, gue meeting sama tim gue. Ini bagaimana solusinya gitu kan. Oke kak, begini, gini. Oke, berarti gue harus apa? Gue harus bangkit lagi. Gitu. Ya, itu cara gue ya itu cara gue merenung dan apa ya dia namanya? Itu cara gue merenung dan gue gue bisa bilang diri gue keren. Itu kenapa? Karena kalau gue punya masalah, gue tidak akan curhat ke orang. Even ke temen deket gue, sekalipun gue tidak akan cerita. Gue lebih baik cerita sama diri gue sendiri. Makanya temen gue itu kalau gue lagi sendirian merenung, itu adalah pulpen dan kertas. Cek katanya lo diterima endorse. Siapa yang endorse?
Gak usah. Cek aja. Yang apa? Yang kita pernah ambil juga tapi dia nipu. Yang Mana? Coba lihat. Itu dia terima endorse juga, itu handphone apa, arisan ya? Arisan nipu itu. Bukan arisan, jual. Apa handphone nipu ya? Oh, udah dibilang. Gue bilang. Apa lu bilang? Gue bilang kan kamu jangan ambil endorse ini, nanti dicat orang-orang. Kita pernah endorse katanya dia penipuan. Oke, aku hapus. Tapi kan pasti uang udah masuk. Ya kamu pilih-pilih. Gitu. Kok sama anak sirik? Gue mau nyirikin anak gue apa? Gue sirikin anak gue apa? Dia terima endorse aja baru satu itu aja, endorse handphone penipu. Terus anak gue dikejar-kejar. Menurut lo yang ngejar dia, yang ngejar nanti netizen yang kena tipu anak gue atau gue? Dia barusan terima endorse tuh, tapi itu handphone yang suka nipu-nipu. Terus menurut kalian nanti yang dikejar anak gua atau gua? Anak gua atau gua? Anak gua atau gua? Terus gua ngapain iriin anak umur 16 tahun yang belum bisa apa-apa, semua masih dibiayai. Udah, gak usah banyak ngomong, ini aja. Coba gunakan nalar kalian. Kalau lu bilang sirik sama Britney Spears, nah sirik sama Beyonce, nah iya gue sirik. Itu kalau itu gue sirik. Sirik sama Kim Kardashian, iya gue sirik. Gua sirik kalau sama dia. Udah. Apa lu? Itu apaan? Oh. Udah dihapus kan? Sekarang kalau dia dapat endorse itu, handphone nipu itu, terus yang dicari siapa? Yang dikejar siapa? Kalau bukan emaknya siapa? Netizen yang nanti bakal dicari. Pokoknya lihat aja, gua mah nggak main-main. Siapapun yang endorse anak gua, Loli, siapapun. Siapapun. Coba aja. Aduh kan Niki sholat buat anak-anak. Sayang, kalian maunya gue sholat itu di live-in ya? Atau gue misalkan aku mau sholat isya dulu, jebret gitu, foto taruh di Instagram gitu. Itu maunya. Jadi gue kalau sholat itu harus berkumandang. Nikita Mirzani mau sholat guys, gitu. Kalian baca lagi, ini yang mau endorse anak gua. Kalian baca di perundang-undangan perlindungan anak di bawah umur. Tuh. Sebelum kalian endorse dia, kalian think twice, pikir 2 kali. Ya. Dia masih di bawah umur. Kalau dia udah 20 tahun, lu mau endorse apa kek, serah. Tapi kalau dia masih di naungan gua, masih under my name, ya, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Apalagi itu tuh tadi tuh. Apa Instagramnya tuh tadi? Tadi gudang kita. Gudang kita. Iya, gudang kita. Lu DM. Udah dihapus, nggak ada lagi. Lu DM gudang kita itu. Itu tuh jangan beli handphone di situ. Itu penipu. Penipuan itu. Mungkin Loli lagi butuh uang.
Butuh uang buat apa? Gua tanya buat apa? Butuh uang untuk apa? Coba jawab. Jawab netizen. Mungkin anak gua di London butuh uang. Uang untuk apa? Makan, tidur, cuci baju, peralatan sekolah, peralatan mandi, baju summer, baju winter, ya baju spring udah ada. Gue tanya, uang untuk apa? Gak usah pakai bilang mungkin dia butuh uang. Buat apa? Lu pikir emaknya miskin? Hah? Lu pikir emaknya gembel? Gue tanya, butuh uang buat apa? Anak umur 16 tahun yang sekolahnya di boarding school, makan sudah disiapkan, 4 sehat, 8 sempurna, udah bukan 5 sempurna lagi. Buang buat apa? Dia itu cuma bisa keluar saat libur. Dan dia itu kalau libur tinggal di rumah guardian parents. Ibu angkat di sana yang gua bayar selama 1 tahun itu 55 juta untuk tinggal di rumahnya. Sekarang gua tanya, gua balikin lagi. Butuh uang untuk apa? Jawab. Apa? Buat beli apa? Kalau mau mandiri, ya, tunjukin aja keberhasilan belajar di sana. Itu udah nilai poin paling tertinggi. Kemarin bilangnya ada yang mau bayarin. Minta dong, minta. Minta, jangan open endorse, minta. Gue udah jelek-jelekin Mimi gue. Ya, sekarang lu tanggung jawab sama hidup gue. Lu bilang katanya mau bayarin uang sekolah gue. Minta. Itu baru anak yang tegas. Itu baru anak yang benar. Minta. Jangan malu-malu. Status mau nabung, mau mandiri. Kalau mau nabung, mau mandiri, ya, uang di dalam rekening itu jangan dipakai. Itu baru jempol. Kenapa dihabisin? Kenapa dihabisin? Katanya mau mandiri. Katanya mau nabung. Kenapa itu setiap hari ada beli ini, beli itu, beli ini, beli itu? Kenapa? Hah? Baju kurang dibeliin dan dibawain dari sini kurang. Kurang. Kamu itu sekolah, nak, dari Senin sampai Jumat. Kamu tuh pakai baju biasa itu kalau lagi di asrama sama kalau lagi keluar, dan itu cuma Sabtu Minggu. Kadang-kadang Minggu juga nggak keluar. Mau sebanyak apa kamu beli barang-barang baju-baju itu tuh kamu pakein di sana? Hah? Hah? Jawab itu. Coba sampaikan tuh ke anak itu. Sampaikan. Tanya, kemana duitnya? Katanya mau mandiri. Kalau Mimi jadi kamu, nak, Mimi juga pernah keras, tapi sama bapak ya, bukan sama ibu ya. Mimi 20 tahun, Mimi bilang sama papa Mimi, saya mau ikut photoshoot buat majalah. Papa nggak usah kasih uang lagi ke saya.
Walaupun ada uang di rekening itu, ya, tapi Mimi nggak pakai 1 sen pun. Itu baru keren. Itu baru keren. Ini enggak bilang mau mandiri, bilang mau nabung uang. Tapi uang di rekening yang Mimi transfer buat kamu habisin. Apa itu? Mau nabung, mau mandiri apa? Mimi, kamu ini bukan gembel sayang, don't worry ya. Kamu datang aja ke Mimi, kamu bilang, Mi, gini. Apa iya Mimi gak bakalan bantu? Hah? Kamu datang ke Mimi, bilang, Mi, aku mau latihan panahan. Oke, positif. Emang Mimi gak support? Itu harga panahan kamu itu, ya. Itu lain sendiri dari banding anak-anak yang lain yang ikut panahan. Ada Mimi bilang jangan beli. Beli nak. Beli semua yang lengkap. Bener nggak Loli? Itu harga panahan kamu itu hampir 200 juta sayang. Mi, aku mau ikut lomba di Surabaya. Ada nggak Mimi larang? Mimi, kamu ini bukan gembel. Jangan bikin malu. Pakai open endorse. Jangan. Mendingan kamu maki saya aja. Ya Dea ya. Mendingan kamu mendingan maki Mimi aja daripada kamu open endorse. Seolah-olah nih gue orang tua yang tidak bertanggung jawab. Seolah-olah ini gue miskin. Gila, gue kerja banting tulang. Anak gue open endorse dengan alasan mau mandiri, mau nabung. Kamu mau berkuda, ada Mimi larang. Semua yang positif pasti Mimi penuhi. Gak pernah Mimi bilang, jangan beli ini Loli, jangan beli itu Loli. Udahlah, stop. Mending kamu bully Mimi aja udah. Mending kamu maki Mimi aja. Kamu mau ngomong apa lagi? Hah? Kamu create lah cerita sesuka hati kamu, nak. Ya, kamu create. Daripada kamu open end. Malu. Gila. Netizen mah iya aja. Ih, kasihan anak Nikita Mirzani. Ih, anaknya mau mandiri. Ih, anaknya mau nabung. Nanti lah. Kesel gue lama-lama. Ya, udah cukup ini kehuru-haraan ini kamu buat itu sama itu orang itu, udah cukup ya. Kamu pikir Mimi bakal diem aja? Enggak sayang, enggak. Tapi Mimi nggak akan ngejelekin kamu. Kalau mau ya bisa aja Tante Dea noh yang Mimi suruh jelekin kamu. Bukan jelekin, maksudnya kayak ngebuka semua apa yang pernah kamu lakukan. Mana ada? Kamu lihat orang di sekeliling Mimi lebih milih diam. Walaupun mereka udah gregetan. Tuh pembantu di rumah sampai nangis-nangis, gregetan pengen ngomong. Apa Mimi bilang? Jangan teh, jangan. No, kucuk-kucuk, nggak ada angin, nggak ada hujan.
Ya, sebelum kamu pergi, Mimi beliin kamu hadiah apa? Sendal Dior tuh. Yang warna pink tuh. Gak usah kamu minta. Kalau Mimi mah punya kesadaran sendiri. Emang mau Mimi punya anak yang penampilannya busuk? Gila, emaknya keren, anaknya busuk. Bajunya busuk, semua busuk. Udah tahu menurut netizen kagak bisa direm. Jangan bikin malu lagi, sudah cukup, udah fokus aja belajar ya. Kejar cita-cita kamu setinggi mungkin. Mimi ya nggak bisa kuliah sampai lulus ya. Mudah-mudahan anak Mimi semua bisa kuliah sampai tamat. Kalau bisa malah cum laude, kalau bisa malah sekolah di universitas yang menter-menter tuh kayak Oxford, apalagi? Oxford, apa tuh kuliah-kuliah yang lima terkeren di dunia lah, lima terkeren di dunia. Itu dalam doa Mimi selalu seperti itu sayang ya. Dalam doa Mimi itu selalu begitu ya. Kalau Mimi tidak bisa meraih pendidikan yang tinggi, mudah-mudahan anak Mimi ini semua bisa. Harvard, Cambridge, apalagi itu. Lah itulah pokoknya 5 kampus di dunia yang paling kece-kece, yang paling keren-keren. Mudah-mudahan semua anak-anak Mimi ketiga-tiganya ini bisa kuliah di situ. Cum laude. Ya. Selama Mimi belum lumpuh, ya, selama otak ini belum sengklek, ya, belum kena tumor, belum geger. Gagar apa geger sih? Gagar otak, insya Allah Mimi masih bisa kerja, cari uang, masih insya Allah ya. Asal jangan Miminya didoain cepet mati, oke? Untung ya, gue tuh selalu bersyukur aja jadi orang tuh, bersyukur. Untung gue punya CCTV yang komplit di rumah. Jadi setiap kejadian itu terekam, tersimpan rapih di CCTV ya. Nanti kalau misalkan nanti Loli sudah besar ya, udah mulai bisa berpikir secara benar ya, nanti Mimi tunjukin ya CCTV ya, biar kamu flashback sama semua omongan kamu yang sudah terekam di sosial media, yang bisa jadi udah jadi konsumsi publik ya, yang katanya kamu Mimi begini, Mimi begitu. Untung Mimi punya CCTV sayang. Untung CCTV itu terekam dengan baik, udah disimpan di bukan flash disk, ada tempat yang buat naruh hard disk. Udah ditaruh di hard disk gede-gede. Ya, nggak usah open endorse. Mimi tuh udah ditelepon, kamu tuh nggak boleh main sosial media so often katanya gurunya. Nggak boleh ya. Nanti kalau Loli udah 20 tahun, 21 tahun, mau open endorse ke, mau ngapain ke, serah sayang ya, terserah ya. Tapi kalau masih sekolah, apalagi baru SMA kelas 1 ya, jangan ya, kasihan Miminya. Ya, kasihan Miminya. Nanti Mimi dibilang nanti ibu tidak bertanggung jawab. Ibu nggak bertanggung jawab dari mana?
Dari segi mana nih yang gak bertanggung jawab? Nih, coba gue mau tahu netizen, dari mana kalian bisa mengartikan gue ibu tidak bertanggung jawab? Dia itu dari bayi 9 bulan karena normal lahirannya sampai usia 15 tahun tuh hidup sama gue. Terus kalian bisa bilang ya, berspekulasi, Nikita Mirzani ibu yang tidak bertanggung jawab. Dari mana? Dari mana? Coba. Loli itu baru SMA kelas 1. Netizen. Loli SMA kelas 1. Kalian pada komen di TikTok, pada komen di YouTube, Loli udah dewasa. Dewasa dari mana? Dewasa dari mana? Coba gue mau tahu. Coba, SMA kelas 1 dewasa dari mana? Hah? Terus kalian komen di YouTube, komen di TikTok. Nikita ibu tidak bertanggung jawab. Nikita ibu yang kasar. Nikita tidak mengerti anaknya. Itu rumusnya. Kalian rumusnya tuh dari mana? Mau tahu aja gue. Kok kalian bisa mengartikan gue dengan kata-kata itu tuh rumusnya dari mana? Rumusnya dulu deh kasih tahu gue. Loli cuma butuh teman. Loli cuma ingin dimengerti. Dari mana rumusnya? Terus kalau dibilang gue ibu tidak pengertian sama anak, ya, itu segala macam aktivitas dia selama di Indonesia, itu gimana? Coba. Dari mana? Kan gua nih kemarin-kemarin dibully kan nih ya. Gue suruh tim gua coba kumpulin paling banyak orang ngatain gua apa. Dikumpulin tuh banyak, ya. Akhirnya paling banyak tuh Nikita ibu tidak bertanggung jawab, Nikita ibu yang kasar, ya. Dibilangnya begitu. Loli hanya ingin dimengerti, dia cuma butuh teman cerita. Terus lu pikir kuping gua ini untuk apa? Terus lo pikir gue gak pernah nanya, gue gak pernah ngobrol sama anak-anak gue. Loli, kamu kenapa sayang? Kamu maunya apa? Terus itu menurut kalian tuh bukan ngobrol, bukan mendengarkan. Loli pacaran sama siapa sayang? Coba mana pacaran bawa ke rumah? Coba. Kan banyak tuh, gue lihat tuh. Terus Loli udah dewasa, Loli udah tahu arti hidup. Netizen juga nih kadang-kadang suka kompor. Bagaimana dia mengerti arti hidup? Kalau dia anak besar di jalan, bisa jadi, ya. Dia dibesarkan di lingkungan yang bagus. Sekelilingnya bagus-bagus semua. Terus yang lu bilang udah mengerti arti hidup, itu dari mana? Kecuali dia dibesarkan di jalanan, ya, jadi pengamen, luntang-lantung, mungkin bisa dibilang Loli sudah mengerti arti hidup, ya. Nah, kalau anak gua kayak begitu boleh kalian bilang Loli udah dewasa mengerti arti hidup, ya. Ini anak dibesarkan di rumah bagus, dikelilingin sama orang-orang bagus, sekolahan bagus, lu main ketak-ketik ngasal, yang bikin anak itu jadi jumawa. Itu gara-gara netizen tuh, makanya jadi begitu.
lihat anak gue di pinggir jalan ngamen? Pernah lu lihat anak gue luntang-lantung di jalan? Yang katanya gue menelantarkan anak gue. Menelantarkan anak gue dari mana? Udah ya, gue getuk lu pakai gelas. Anjir. Bingung gue tuh dengan kata-kata kalian tuh netizen, gue bingung. Menelantarkan lah, kasar lah. Ya semaunya mereka lah. Mau kalian aja ngetik, mau kalian aja udah tuh. Ada gue marah enggak, gue mah diem. Ada lagi yang komen, aku follow Loli karena Loli kasihan. Lu kalau kasihan sama dia, ya bayarin tuh kebutuhannya. Bukan di follow. Di follow itu bukan kasihan, kalian kepo, jujur. Jujur, kalian kepo kan? Kalian kepo. Bukan kalian kasihan, kalian tuh cuman kepo aja. Apa sih ini bentar lagi anak ini lakukan? Apa sih anak ini nanti yang bikin storynya? Apa sih ini ngapain sih? Itu bukan kasihan kalian. Kalau kalian kasihan ya, biayain. Tuh, baru benar. Kalian kepo, kalian bukan kasihan, kalian kepo. Kalian seneng dengan kehancuran tuh kalian happy. Tapi sayangnya yang mau kalian hancurkan itu, hatinya itu sudah sekuat baja, mentalnya itu udah sekuat baja. Kalau gue sempat drop itu wajar karena gue masih manusia, ya. Masih punya hati dan perasaan dan otak yang bekerja. Tapi gue downnya itu tidak akan lama karena gue tahu kapasitas diri gue seperti apa. Banyak orang yang harus gue hidupi, banyak orang yang harus gue bantu. Ada bisnis gue yang harus tetap berjalan, ya. Ada yang harus gue bayar, ya. Ada kedua anak ini yang masih kecil, yang mudah-mudahan tidak mengikuti jejak kakaknya, ya. Yang masih harus dirawat, diberikan perhatian. Ya. Kak Niki ada lowongan kerja nggak? Lagi sempet-sempetnya lu tanya ada lowongan kerja apa enggak? Sempet-sempetnya. Ini nanti lu beresin hari Senin ya? Iya, besok lu beres. Besok pagi. Gue udah chat juga kok. Udah chat juga gue. Saran aku jemput aja, nggak usah, gue nggak mau ikutin saran kalian, biarin aja dia di sana. Kan ada guardian angelnya tuh. Nah, mintalah bantuan sama guardian angelnya. Gue mau tahu, gue kalau dia sampai bisa bayarin sekolah Loli, gue sujud, gue aja ngos-ngosan loh. Berapa miliar ya habis tuh? 1,2 Gue aja ngos-ngosan. Sujud gue, tenang. Sujudnya gue akan gue posting di feed. Kalau enggak gue bikin di YouTube gue bersujud, gue nyembah sama orang yang bantuin biaya anak gue yang katanya lagi diagung-agungkan. Jangan khawatir, gue mau orangnya fair. salah. Coba buktikan.
Gua kalau udah ngomong selancar ini, bisa selancar ini ya, berarti sudah tidak ada lagi yang gua pikirkan. Mengerti ya? Mengerti? Kalau gua udah bisa live sampai begini, berarti udah semuanya sudah gua lepaskan. Sudah gua lepaskan, gua ikhlaskan. Tuh, gue tuh selalu takut sama diri gue ketika gue sudah bisa mengikhlaskan sesuatu. Itu yang gue selalu takutin. Dan itu selalu gue ngomong sama Dea, sama orang-orang yang di rumah yang benar-benar hidup sama gue. Nah, kalau gue udah bisa melepaskan, udah repot urusannya, udah repot. Mau jungkir balik kek, mau salto kek, mau ngapain kek, gua udah lepaskan tangan ini ya. Tapi suatu saat nanti ketika butuh pertolongan gua, bukan lagi 24 jam ya, semua jam itu gua buka lebar. Kalau gua itu begitu. Tenang. Berarti Loli lepas ya bisa endorse dong. Ya coba aja kalau mau endorse dia. Kalian nggak tahu kan masuknya ke rekening siapa. Masuklah. Endorse ya. Tapi jangan pernah menyalahkan gua kalau gua ya laporkan kalian karena kalian mempekerjakan anak di bawah umur. Ya, Loli itu baru 16 tahun hari ini. Ya. Orang dewasa di Indonesia itu diukur itu setelah 20 tahun. Mengerti? Ya. Jadi, coba aja kalian endorse. Coba, makanya gue bilang sebelum endorse, baca dulu perundang-undangan tentang anak di bawah umur. Tapi kan Loli sendiri yang open endorse. Lah memang dia sendiri. Tapi kan dia anak gue. Kalian tuh bodoh banget sih. Gimana sih cara ngejelasinnya dia? Capek gue baca udah. Tapi kan dia anak gue. Mau dia buka endorse sendiri, kayak dia masih anak kecil. Lu mau bekerja sama dengan anak kecil ketika putus kontrak, uang lu gak dibalikin. Yang rugi siapa? Udah lu rugi uang, usaha lu bangkrut. Tuh, 21 tahun legal age. Tuh. Coba aja. Coba lu endorse. Coba, ayo buktikan sama gua. Buktikan. Gua nggak usah macem-macem. Gua tinggal ke kantor polisi. Gua bilang anak gua masih di bawah umur, dipekerjakan tanpa minta izin sama ibunya. Meninggal nggak lo? Meninggal nggak? Itu di undang-undang ada. Kita ngomongnya berdasarkan undang-undang Republik Indonesia aja dulu. Ya, nggak usah kesini ke situ nggak usah. Kita ngomongin tentang perundang-undangan. Tapi kan ada MOU-nya. Loli itu tanda tangannya tidak sah. Yang sah itu tanda tangan ibunya. Jadi kalau lo mau bikin MOU atau agreement, ke gua mohon maaf, ibunya belum mati sayang. Ibunya belum meninggal, belum almarhum ibunya. Ini kok nggak bisa dibaca komennya? Coba. Lalu lu itu apa? Kata Tadi gue habis ngeliat. Udah ya, besok gua mau syuting film. Coba gua kok nggak bisa nge-stuck ya. Sinyalnya. Loli jualan skincare kamu gimana? Ya itu kan skincare ibunya.
Itu kan skincare ibunya. Bantu sayang. itu mah. Itu netizen kalau dia jualan produk ibunya itu seizin ibunya, ya. Anak-anak kecil juga yang di luar sana yang pada ikut-ikutan syuting itu, ya, nggak mungkin kerjasama, nggak mungkin surat perjanjiannya dikasih ke anaknya, pasti ke orang tuanya, ya. Tidak ada itu. Kalau orang tua tidak mengizinkan, ya tidak bekerja, tidak syuting. Masa kayak gitu dong, nggak tahu ya. Udah ya, aku mau packing karena besok harus berangkat kerja. Jadi kita sudahi dulu live-nya ya. Besok-besok kalau gue lagi live ya, jangan menanyakan yang sudah gue bahas karena gue benci sekali sama hal itu ya. Ini sudah cukup. Pembahasan ini kurang lebih berapa jam? Sejam ya. Mudah-mudahan yang merecord YouTube live Instagram gua mendapatkan rezeki, bisa membiayai anak, istri, keluarganya atau siapapun itu. Amin. Mudah-mudahan yang motong-motong live gua di TikTok juga ya, mudah-mudahan kalian selalu diberkati oleh Tuhan, selalu direstui sama Allah Subhanahu wa taala. Itu aja ya. Pokoknya yang gue omongin hari ini, kalau gue besok live, jangan ditanyain lagi. Oke, cukup sampai di sini. Karena besok adalah sudah berganti hari. Biasanya kalau orang manusia yang benar, esok itu adalah hari yang baru. Berarti kita buka semua dengan hal yang baru-baru. Oke sayangku. Iya kan, iya kan. Sudah dulu ya, udah bosen gue. Live lama banget, bye.